Ya, selamat datang lagi di episode ke-9 dari Menamatkan Penalaran Matematika UTBK atau SNBT. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang soal bola memantul. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah bola ditembakkan dari mesin pelontar bola mengenai tembok, lalu bola jatuh ke permukaan tanah dan memantul setinggi setengah kali tinggi bola dari tanah ketika mengenai tembok. Sejauh ini cukup membingungkan, tapi kita akan lanjut. Kemudian bola jatuh mengenai tanah dan memantul kembali. Lengkung lintasan bola sejak pantulan pertama menuju pantulan kedua memenuhi persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah BX tambah C. Posisi bola pertama kali menyentuh tanah berjarak 2 meter dari kaki tembok dan bola menyentuh tanah kedua kalinya berjarak 4 meter dari kaki tembok. Jadi kita coba tulis apa yang kita bisa ketahui. Jadi di sini katanya ketika bola pertama kali menyentuh tanah, dia 2 meter. Berarti 2 meternya itu dari tembok ya. Dari kaki tembok. Berarti di sini dia X-nya sama dengan 2. Kan ini ada Y, berarti yang ini X. Ya kan? Lalu ketika dia menyentuh tanah kedua kalinya, berarti yang di sebelah sini, ini X-nya dia akan sama dengan 4. Oke. Dan di sini juga ada informasi kalau bola ini memantul setinggi setengah kali tinggi bola saat dia mengenai tembok. Jadi ketika ini H, kalau kelihatan ya, bolanya itu memantul lagi itu kan setinggi H. Berarti ketika dia memantul dari tembok, berarti yang ini itu dia akan 2 kali lipatnya atau 2H. Karena pantulan bola yang H ini itu setengah. Pokoknya begitu, semoga bisa dimengerti. Oke, kita sudah memiliki atau mengetahui hal-hal ini. Apa berikutnya? Kalau kita lihat, ketika X-nya sama dengan 2, ya kan? Dan ketika X-nya sama dengan 4, kira-kira nilai Y-nya berapa? Y-nya itu 0, karena dia ada di tanah, ya kan? Ketika X-nya sama dengan 2 dan sama dengan 4, Y-nya itu 0. Berarti kita bisa katakan bahwa X min 2 dikali X min 4 itu sama dengan 0. Ini adalah cara kita bisa menentukan suatu fungsi ketika kita sudah mengetahui 2 nilai X ketika Y-nya sama dengan 0 untuk fungsi kuadrat. Kenapa X min 2 dan X min 4? Karena kalau misalkan kita setelah selesai memfaktorkan gitu, kan ini kan nanti jadinya X sama dengan 2, X sama dengan 4 kan. Semoga bisa dimengerti. Ya, jadi kita kebalik ngerjainnya. Biasanya kita punya bentuk X min 2 dikali X min 4 sama dengan 0, dan kita anggap keluarin gitu ya, jadinya X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Kali ini kita dari X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 kita bikin ke fungsi. Jadi sedikit terbalik dalam cara mengerjakan, tetapi semoga tidak membingungkan. Ketika sudah kita tahu begini, kita tinggal ya kalikan apapun ini namanya. Biasanya dibilang sih kali pelangi ya. Berarti yang kita punya di sini X dikali X itu X kuadrat, min 2 dikali X, min 2X, min 4X, terus min 2 dikali min 4, plus 8. Oke, sama dengan 0, berarti X kuadrat min 6X, plus 8, sama dengan 0. Tapi ada satu hal di sini yang harus kita perhatikan. Yang diminta soal itu adalah X yang negatif. Yang diminta soal adalah X yang negatif. Berarti kita buat fungsinya dalam bentuk negatif. Berarti min X kuadrat plus jadi min jadi plus kalau yang ini, plus 6X min 8 sama dengan 0. Nah, berarti ini kan kita sudah mendapatkan bahwa ini itu adalah A, ini itu adalah B, dan ini itu adalah C. Ya kan? Atau ya mungkin A-nya di sini nggak ditulis sih. Dan yang ditanya di soal nomor pertama itu adalah nilai B dikurang C. Kita sudah mendapatkan B dan C-nya. Berarti ya mudah saja untuk mencari B dikurang C. Itu berarti 6, karena B-nya itu 6, dikurang min 8. Jangan lupakan minnya. Berarti sama dengan 6 tambah 8 atau hasilnya 14. Berarti nilai B dikurang C adalah 14. Oke. Soal berikutnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, tinggi bola diukur dari permukaan tanah ketika bola mengenai tembok. Oke, bola mengenai tembok berarti yang ditanya itu yang 2H, bukan H-nya. Ya, bola mengenai tembok itu berarti tadi kalau kita sudah tentukan itu 2H tingginya.
Berarti kita harus menentukan H-nya terlebih dahulu. Gimana cara menentukan H? Kalau misalkan kemarin, atau bukan kemarin ya, kalian pernah menonton video saya tentang roket, mungkin kalian sudah mendapatkan konsepnya. Ini sebenarnya cukup mirip. Jadi di sini X sama dengan 2. Ketika di tanah, dia X sama dengan 2. Dan ketika dia kembali lagi ke tanah lagi, dia X sama dengan 4. H ini adalah puncaknya. Yang di titik paling atas ini adalah puncaknya. Yang saya maksud di sini adalah jarak ketika dia loncat atau memantul dari tanah ke puncak, lalu dari puncak kembali ke tanah lagi, itu pasti jaraknya mereka sama. Berarti si puncaknya ini itu di X berapa? Ya, dia ada di X berapa? Pasti ada di tengah-tengah dari 2 dan 4. Tengah-tengah dari 2 dan 4 itu berapa? 3. Berarti ketika X-nya sama dengan 3, dia akan mencapai ketinggian H atau pantulan maksimum dari bola tersebut. Oke, kita kopas ya, atau kita ikutin fungsi yang ini tadi. Kita ikutin fungsi yang ini dan tinggal kita masukin saja nilainya. Berarti anggap di sini saya pakai Y ya. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X min 8. Berarti Y-nya anggap saya ganti H, karena yang ingin kita cari tahu adalah H. Sama aja, tidak usah bingung. Ini berarti X-nya tinggal kita ganti dengan angka 3. Tambah 6 dikali 3 dikurang 8. Dan ini kalau kita hitung, nanti kita akan mendapatkan kalau H-nya sama dengan 1 meter. Tetapi yang kita cari bukan H, tetapi ketinggian bola ketika mengenai tembok. Berarti yang kita cari adalah 2H. Berarti 2H, ya tinggal dikali 2. 2 kali 1, semoga ini udah pada bisa. 2 kali 1 itu 2 ya. Oke, berarti nomor berikutnya jawabannya 2. Nomor terakhir di episode kali ini, berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, ketinggian maksimum bola setelah memantul dari tanah. Kita tadi udah jawab ya. Berarti ini yang dimaksud itu adalah si H-nya sendiri. H-nya yang ditanya, ini ketinggian maksimum bola ketika setelah memantul dari tanah. Ini berapa? Kita tadi sudah cari, H-nya adalah 1 meter. Oke, cukup mudah untuk nomor terakhir, tidak perlu berlama-lama. Terima kasih telah menonton, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ya mungkin sampai jumpa di lain waktu. Sekian.